Baik, selamat pagi peserta penelitian sekalian, partisipan penelitian. Berikut akan saya sampaikan eh, panduan kedua ya, panduan kedua tentang pembuatan Google Sites sebagai media edukasi untuk masyarakat. Jadi judul penelitian kita adalah ini ya, persepsi mahasiswa tentang pembelajaran teknologi di kedokteran untuk mencapai kompetensi dokter Indonesia dan menggunakan teori dari determinasi diri. Nah, kemudian nanti Anda akan diwajibkan membuat website ya dan menghias website Anda dengan materi edukasi untuk masyarakat. Harap melihat ke video yang sebelumnya, YouTube yang bagian pertama. Nanti di sini akan saya tuliskan YouTube bagian kedua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan ini timeline kita. Kemudian educational content ya, educational content nanti Anda bisa mendengarkan untuk membuat konten. Sebelum membuat konten harap mendengarkan video dari Dr. Hana ya. Nah, kemudian apa saja yang akan Anda buat di template di website Anda? Ini saya berusaha buatkan template untuk educational website. Jadi di homepage nanti Anda buat header. Headernya yang simple tapi yang tagline-nya itu apa ya? Connect gitu ya ke masyarakat atau slogan-slogan yang mengencourage masyarakat itu untuk bisa meningkatkan literasi kesehatan mereka. Kemudian di navigation bar, Anda boleh tuliskan home-nya, website apakah ini, terus kemudian about ini tentang penulis. Harapan saya, ini nanti Anda isi dengan profil Anda, terus kemudian minat Anda. Misalkan Anda sudah ikut lomba-lomba, lomba atau pengabdian masyarakat, atau penelitian, atau karya tulis, atau apapun. Anda seminar dan jadi presenter di berbagai lomba-lomba kedokteran, Anda boleh tampilkan di sini. Karena kalau itu nanti Anda konsisten dalam mengembangkan diri atau mengembangkan karir Anda sebagai mahasiswa kedokteran, suatu saat itu akan menjadi satu media portfolio buat Anda sekalian. Nah, kemudian topik dari edukasinya Anda pilih, nanti akan ada panggilan. Terus kemudian Anda bisa coba kasih frequent answer and frequent answer question. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya lazim ditanyakan sesuai dengan konten yang Anda buat. Misalkan, apakah minum es membuat gendut? Nah, Anda kasih jawaban, tapi yang ilmiah ya, karena ini konten untuk edukasi pendidikan dan Anda mahasiswa, eh, usahakan jawaban-jawaban Anda ilmiah dan ada referensinya. Nah, resource ini kalau misalkan Anda mau kasih leaflet-leaflet buat mahasiswa, buat pembaca Anda atau pengguna website Anda mau kasih edukasi atau Anda mau bikin flyer yang bisa di-download eh, ini ya pengguna dan kemudian bisa di-share mereka itu bisa jadi media branding Anda. Kemudian kalau misalkan ada ini kontak ini sementara tidak usah diisi dulu ya karena Anda kontaknya boleh lewat email dan email UC dulu aja karena Anda masih mahasiswa. Jadi supaya tidak etik ya, supaya tidak melanggar etik. Kemudian di main banner Anda kasih yang visually appealing, sesuatu yang eye-catching gitu ya, short welcome message. Kemudian ada juga section untuk call to action, misalkan di bawahnya. Ayo segera mulai hidup sehat atau segera mengurangi konsumsi karbohidrat atau gorengan atau stop merokok. Sekarang ganti dengan berolahraga. Nah, misalkan seperti itu. Jadi satu pesan yang bisa tersampaikan dan simple tapi mengena ke pendengar Anda atau pengguna website Anda. Nah, kemudian ini juga bisa Anda tulis sesuatu yang clear, dijelaskan tujuan dari website tersebut apa. Di about ya, di page about ini tadi.
ya. Nah, di sini di navigation bar yang kedua. Jadi misalkan kalau Anda belum pernah sama sekali belum punya gambaran, Anda boleh nah ini about. Nah, di sini nih Anda tulis nanti ya, ditulis di sini about apa. Nah, nanti bikin another tab lagi, ya start page lagi. Nah, seperti itu Anda buat. Terus kemudian, maaf, ya ini ya, tujuan. Jadi di about page itu harus ada mission statement. Ini kayak learning outcome atau capaian pembelajaran. Jadi setelah membaca atau mengakses website ini, pembaca akan bisa menerapkan hidup sehat atau bisa stop merokok karena Anda sudah memberikan guidance-nya, panduan step-step praktisnya seperti itu. Contohnya ya, atau bisa mengurangi problem ansietas karena Anda sudah rajin berolahraga, tidur yang cukup, makan makanan sehat, ya. Itu ada di page about. Nah, kemudian penjelasan siapa Anda, penjelasan singkat tentang background Anda sebagai mahasiswa kedokteran. Kalau dulu sudah pernah kuliah dan punya jabatan atau punya gelar ya Anda tuliskan. Terus kenapa kok sekarang jadi kepingin jadi dokter? Ya ada yang sudah terkenal tapi juga masih kepingin jadi dokter. Nah itu akan menambah engagement dengan pengguna website Anda. Nah kemudian ini value ya, kenapa kok website Anda ini layak untuk dibaca. Nah, nah, ini educational content Anda bisa pilih ya. Jadi untuk memudahkan Anda memilih topik, saya berikan beberapa panduan. Ya, ada yang dari basic health concept, misalkan how the body works atau common symptom, misalkan topik tentang batuk. Nah, misalkan Anda punya topik apa ya waktu di blog. Nah, sensis misalkan hidung tersumbat. Nah, kenapa? Bisa karena apa saja atau telinga berdenging itu bisa karena apa saja. Boleh Anda bahas di sini. Ya, salah satu misalkan atau Anda tertarik misalkan ada keluarga yang karena satu hal sakit terus kemudian Anda banyak research sampai Anda paham betul termasuk teknik praktisnya, Anda boleh tuliskan juga di sini. Atau yang hobinya traveling, karena hobi traveling jadi tahu nih tentang preventive care atau travel advice atau travel medicine ya. Jadi Anda tahu penyakit-penyakit apa saja yang mungkin bisa lebih berisiko untuk orang-orang yang mobilisasinya tinggi. Kemudian vaksin-vaksin apa yang perlu dilengkapi jika jika seseorang itu hobi traveling atau bahkan travelingnya ekstrim ya di daerah-daerah yang masih endemis penyakit-penyakit menular. Kemudian bisa juga Anda memilih topik mental health and well-being atau emergency response, misalkan kecelakaan pada anak, kecelakaan pada lansia. Nah, Anda boleh pilih ya. Nah, setiap topik page harap menggunakan ini ya. Jadi ada edukasi yang sederhana aja bahasanya. Anda bukan menulis ilmiah. Justru makanya dari eh, ke, ke interest saya ya. Jadi keinginan saya tuh Anda punya satu video yang komunikatif, bukan video yang ilmiah atau website yang sangat ilmiah. Karena Anda tugasnya sebagai educator untuk masyarakat. Ya, terus kemudian jangan lupa dikasih infografik atau short video. Anda bisa menggunakan AI. Nanti akan ada eh, beberapa video yang akan mengajarkan bagaimana Anda bisa prompting, bagaimana Anda bisa mengubah teks menjadi teks, atau teks menjadi image atau gambar, atau teks menjadi video, atau teks menjadi lagu dan lain-lain. Dan itu mungkin bisa
menarik ya, bisa lebih menghiasi website Anda. Terus kemudian tadi frequent answered question yang sudah dijawab dengan referensi yang ilmiah, bukan bukan katanya siapa gitu ya, tapi sesuatu yang ilmiah. Terus kemudian ada pesan yang bisa langsung diaplikasikan. Jadi, yuk cegah merokok dengan apa? Misalkan dengan berolahraga rutin atau menabung, giat menabung untuk bisa sebagai salah satu mencegah kebiasaan merokok, misalkan seperti itu juga boleh. Ya, kemudian nanti di frequent answered question itu Anda pakai ini rumusan ini guidance ya. Terus kemudian di research page di halaman yang berisi materi-materi yang bisa didownload eh, pengguna website Anda ya. Itu nanti akan bisa semakin ya semakin menyenangkan para pengguna untuk mengunjungi website Anda ya. Naik kontak page atau eh, ada contoh di website adik kelas itu yang menggunakan semua platform media sosialnya untuk bisa dihubungi. Ya, itu bagus ya. Nah, Anda juga boleh menambahkan features-features tambahan untuk komunikasi efektif. Ya, bisa simple language atau media sosial atau interaktif. Anda bisa boleh kasih self-assessment atau quizzes, ya, apapun ya, sesuai dengan inovasi dan kreativitas Anda sekalian. Nah, ini contoh, Anda bisa klik nanti untuk menuju ke website saya. Kemudian ini untuk website dari adik kelas 2024. Ini juga adik kelas 2024. Nanti di sini Anda akan menemukan yang tadi saya bilang kontak ya, kontak personnya Anda bisa lihat di sini. eh, SAI ini sudah menampilkan di situ ada Instagramnya yang bisa diklik. Nah, kalau bagi yang pemula sama sekali belum pernah buat website, jangan khawatir. Nanti akan ada eh, teman-teman, ya betul adik kelas ya, karena dari angkatan 2022, 23, 24 sudah bisa membuat website mereka yang lebih dulu bisa. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih bisa. Ya, itu yang akan membantu angkatan-angkatan lainnya. Jadi kakak kelas, tidak usah sungkan, karena nanti adik kelas Anda juga butuh Anda untuk ngajarin yang lain-lain. Baik, demikian kiranya bisa bermanfaat untuk pembuatan website Anda. Terima kasih, selamat pagi.